Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri ya. Jangan bosan kalian lihat video saya. Semoga kalian semua berkenan ya dengan video-video saya ini. Ini kisah nyata, kisah real yang terjadi dan saya alami. Kemarin kan saya sudah cerita tentang Mas Alfi Kurniawan ya. Sekarang saya akan menceritakan suatu kejadian aneh dan langka di mana baju yang dipakai oleh seorang pendaki yang sempat hilang di gunung, terus dia dibawa pulang, itu sampai sekarang itu tidak bisa dipakai oleh siapapun, baik adiknya, kakaknya, dan saudara-saudaranya itu tidak bisa memakainya. Di sini maksudnya tidak bisa memakai apa kan gitu, pasti bertanya begitu itu ya. Jadi tidak bisa dipakai ini dalam artian ketika baju itu sudah dikenakan, seseorang itu akan langsung kesurupan teman-teman, kesurupan dan yang masuk ke dalam tubuhnya itu berkata bahwasanya untuk teman-teman melepaskan baju itu, percaya atau nggak percaya itu terjadi. Jadi ada baju, tas sama jaket itu tidak bisa dipakai semuanya, baik keluarganya ataupun adik dan kakaknya, jadi tidak bisa dipakai. Mungkin teman-teman bertanya, masa iya sih bisa seperti itu? Iya teman-teman, memang seperti itu. Terus satu hal lagi, kalau yang pendaki ini diperlihatkan bajunya ini, dia akan merasa nyaman, dia merasa tenang, dan dia merasa seperti masuk ke dunia di mana waktu dia berada di dunia goib ini loh teman-teman. Jadi dia akan kayak langsung bercerita sendiri ya. Mungkin kalau ilmu kedokteran atau medis mungkin dibilangnya halusinasi. Tapi kalau sebagai seorang spiritualis dan paranormal, saya menganggapnya memang dia ketika didekatkan dengan baju itu akan masuk kembali ke alamnya dia, alam gaib dia itu, dimana dia pernah mengembalakan ternak, dia pernah menjalin cinta dengan salah satu penghuni di situ. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya sih menganggapnya hal itu wajar karena dia masuk ke alam gaib ini sangat lama teman-teman, sangat lama. Tapi dalam perkiraan dia itu hanya sekitar 2 mingguan. Dia kalau ditanya 2 mingguan, padahal udah lama ya. Nah, terus satu hal yang aneh itu teman-teman, setelah dia kembali pulang itu ada salah satu tanda di tubuhnya itu seperti di punggung sebelah kanan itu ada seperti goresan luka gitu loh. Tapi lukanya ini aneh teman-teman. Kalau luka paling baret gini, enggak, itu seperti bentuk kayak ukiran gitu loh teman-teman. Nah, wallahu alam itu tanda apa. Yang jelas saya yakin setelah ini dia akan menjadi orang yang sangat berguna dan bisa menolong sanak saudaranya. Saya yakin akan hal itu. Karena bagaimanapun juga dia juga ada yang momong, dia juga ada keturunan dari orang pintar juga. Jadi tidak dipungkiri kalau dia dekat dengan hal-hal semacam itu. Nah,
Di satu sisi teman-teman, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kalian berasa nggak sih orang yang kalau jatuh di atau hilang dan meninggal di Gunung Lawu ini, dalam artian meninggal di Gunung Lawu ini mereka seperti ada hal-hal yang janggal. Kalian perhatikan nggak? Seperti kasusnya Mbak Ambarwati ya, kita apa siapa itu yang perempuan itu. Sekarang menurut logika ini dia belum pernah naik gunung, ya kan? Dia belum pernah naik gunung, itu pertama kali naik gunung. Kok dia bisa sampai ke atas, sampai ke puncak, ya kan? Sampai ke puncak. Terus hal yang menjadi ganjal itu kan mustahil orang yang belum pernah naik gunung, baru pertama kalinya naik, dia otomatis belum tahu medan ya, belum tahu medannya, belum tahu posisi lokasinya kan seperti apa kan belum tahu. Dan anehnya lagi dia kan hanya bawa tas ransel kecil kan. Kalau di logika bagi saya hal itu tidak masuk akal. Tapi kalau di dalam hal gaib teman-teman, hal itu masuk akal. Kenapa? Karena mungkin ini Mbak kita ini salah satu pendaki yang meninggal ini, jadi dia tuh batinnya itu udah terkoneksi dengan sang penunggu gitu. Nah celakanya yang menunggu, yang mengoneksi dengan Mbak kita ini punya niatan buruk. Jadi mohon maaf sampai hilang nyawanya seperti itu loh teman-teman. Terus satu lagi yang namanya Mas Andi Sulistiawan kan, pernah pasti teman-teman juga pernah tahu ya. Dan dia lari ke sono ke sini bopong ranting pohon yang katanya mau diserahkan ke Mboe, yang saya lihat di YouTube itu. Sebenarnya orang yang melihat hal itu seharusnya udah peka. Jarohar itu hal yang tidak masuk akal. Kenapa kok tidak masuk akalnya? Sekarang bayangin aja teman-teman, di gunung itu posisinya dingin, ya kan? Angin udah pasti kenceng. Nah, yang fatalnya teman-teman, fatalnya itu ya mungkin tidak bisa menyalahkan yang terdekatnya ya. Fatalnya itu, jadi ketika melihat hal seperti itu kok ya yang deket-deketnya itu kok nggak tanggap gitu loh. Seharusnya itu tanggap, dirangkul. Maksudnya dirangkul itu dideketi, diajak ngobrol. Dia bahkan diajak ngobrol masih sempat bilang nyari kayu untuk Mboe kan. Nah, terus saya harusnya tuh dirangkul, diajak ngobrol, terus ya pakaiin baju lah ya teman-teman, jangan cuek terus tinggal pergi. Tapi perlu dicatat teman-teman, kalau udah hal seperti itu gaibnya tuh jadi lebih kental, jadi lebih kuat. Jadi seakan-akan itu kayak apa ya, kalau orang Jawa itu ngaruh-ngaruhi gitu loh teman-teman, bujui gitu loh, bujui agar tidak menolong kan gitu. Sebenarnya ya itu tadi, karena apa, sifat jahatnya ini lebih dominan dari sifat baiknya. Nggak tahu apa yang dilakukan, yang jelas jahatnya ini lebih dominan gitu loh teman-teman. Jadi orang itu mau menolong itu juga masa bodoh gitu loh teman-teman. Nah itu memang terjadi, memang bisa terjadi, dan itu saya alami beberapa kali naik ke Gunung Lawu bersama teman-teman saya. Itu memang terkadang itu ketika kita dihadapkan dengan posisi orang kesurupan, orang tidak dalam kondisi yang tidak sewajarnya, itu kita tuh jadi tambah emosi loh teman-teman, jadi tambah emosi. Terus kita tuh seakan-akan ala bodoh amat lah kayak gitu. Benar, itu saya alami. Jadi nah kalau dalam pandangan
Maaf ya teman-teman, kami minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya lupa dimatiin. Jadi sifat jeleknya itu lebih berasa teman-teman. Terus yang selanjutnya itu dalam pandangan goib saya itu Mas Andi itu tidak membopong kayu bakar teman-teman. Jadi dalam pikiran Mas Andi Kurniawan itu dia itu sedang membopong teman perempuannya itu yang sedang. Jadi untuk goibnya itu lebih berasa gitu loh teman-teman. Nah kalau saya lihat itu si Mas Andi Sulistiawan itu sedang membopong teman ceweknya yang kedinginan. Dia berusaha menyelimuti. Dalam angan-angan dia itu bahwasanya temennya itu sedang tidak baik-baik saja gitu loh teman-teman. Itu dalam pikiran dia, karena dia itu sudah dipengaruhi oleh hal-hal gaib teman-teman. Percaya atau tidak percaya, semua itu nyata teman-teman, nyata. Jadi sudah pasti dan sudah jelas bahwasanya kalau di gunung itu memang penuh dengan misteri teman-teman, penuh dengan sesuatu yang tidak pasti. Makanya sebelum kita naik gunung kita harus siapkan mental, kita siapkan diri kita baik-baik, baik mental ataupun itunya kita ya, pribadi kita sendiri. Karena percaya atau tidak percaya, yang gaib itu ada teman-teman, dan itu selalu berdampingan dengan kita ya. Jadi tidak bisa kita anggap remeh, tidak bisa kita anggap sepele. Yang gaib pun lebih tahu tentang kita daripada kita yang tidak punya kelebihan itu belum tentu tahu tentang yang gaib. Tapi kalau yang gaib itu sudah pasti tahu tentang kita. Makanya di satu sisi kita harus lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku di gunung tersebut gitu teman-teman. Karena percaya atau tidak percaya, gaib itu kan harus diimani. Jadi kita bukannya takut dengan setan, takut dengan jin, akan tetapi kita tetap takut sama Allah. Akan tetapi pada intinya dunia gaib dan dunia jin itu ada gitu loh teman-teman. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang bersifat jahat dan hal yang bersifat tidak baik teman-teman. Kita hanya mampu berdoa, Allah yang menentukan. Jadi mudah-mudahan semua teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala keburukan. Untuk cerita yang di Gunung Lawu yang meninggal atau yang hilang itu sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan peristiwa di Bulak Peperangan dan di Gubak Menjangan. Jadi penghuni Gunung Lawu pun, penguasa Gunung Lawu pun tidak sembarangan mengambil atau menyingkirkan nyawa dari seseorang. Sebenarnya tidak ada jin yang bisa membunuh manusia teman-teman. Sebenarnya kematian itu adalah sebuah takdir, cuman caranya kita itu yang berbeda-beda di dalam menghadapi kematian itu kan gitu. Sebenarnya memang sudah takdirnya begitu teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwasanya tidak ada jin yang bisa membunuh manusia. Jadi sebenarnya membunuh kita itu adalah ketakutan kita sendiri. Jadi sekian ya teman-teman, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saking
Sakung dumadi tebih saka sengkala lan godha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.